segera memasuki sesi panel discussion ketiga dengan tema Forum Komunitas Jejaring ICCN. Sesi ini akan menjadi ruang berbagi gagasan, pengalaman dan juga inspirasi dari para pelaku komunitas kreatif yang menjadi bagian dari Jejaring ICCN. Baik, dari bagaimana ICCN ini bertumbuh dan terus berkembang, untuk itu akan langsung saja dipimpin oleh sang moderator kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Rachil. Disilakan. Sekali lagi kami mengundang Bapak Rachil yang akan menjadi moderator kita di tema Forum Komunitas Jejaring ICCN. Dan seperti halnya sesi-sesi yang tadi sudah kita laksanakan bersama, sesi yang sesaat lagi akan kita simak juga tentu akan memberikan banyak insight positif bagi keberhasilan kita semua, terutama untuk mengembangkan Indonesia Creative Cities. Dan tentu saja kita ingin mengucapkan terima kasih luar biasa Koko atas segala dukungan sponsor yang luar biasa. Kita ucapkan terima kasih untuk IndiHome by Telkomsel, terima kasih BRI dan Explora, terima kasih untuk J9 Corp, PLN, Goto, Selecta dan juga AWS. Dan hadirin yang kami hormati, sesaat lagi, sekali lagi kami akan haturkan bahwa akan ada tema yang selanjutnya adalah Forum Komunitas Jejaring ICCN. Segera kita sambut kehadiran dari moderator kita, Bapak Rachil. Tentunya pada sore hari ini kami juga ingin mengaturkan terima kasih kepada dukungan semua pihak yang mendukung jalannya Indonesia Creative Cities Festival 2025. Kita ucapkan terima kasih untuk utusan khusus Presiden Republik Indonesia. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Kementerian UMKM Republik Indonesia, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan juga Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Kami juga haturkan terima kasih sekali lagi kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Baik, kali ini sang moderator sedang perjalanan, sudah menuju lantai 7 ya Kak ya. Karena tentunya ini akan menjadi satu tema yang bisa saling berbagi pengalaman dari kota ke kota yang lainnya. Dari kurang lebih 200 jejaring kota kreatif se-Indonesia, semuanya punya pengalaman dan proses yang berbeda-beda pasti ya Bu ya. Betul Ica, dan tentunya dengan diskusi ini kita semuanya bisa mengambil satu sama lain insight-nya untuk kemudian diterapkan di wilayah masing-masing. Betul sekali. Ya, that's the meaning of networking, right? Nah, pada forum yang kali ini tentunya tema ini juga akan mendukung semangat kita untuk berjejaring nih Bapak dan Ibu, di mana sebuah komunitas itu tentunya juga akan menggerakkan banyak hal yang berada di wilayah sebuah kota, dan dengan obrolan yang sesaat lagi akan kita simak tentunya banyak insight positif yang akan bisa kita praktekkan. Baik, apakah kira-kira Bapak Rachil sudah hadir? Sudah sampai? Masih belum. Baik, dan ternyata ya kalau nanti Bapak Ibu sudah selesai di acara, nanti boleh Bapak Ibu sambil berkeliling ke semua booth-booth yang ada, karena semua booth yang berada di sini juga menonjolkan betapa majunya industri kreatif yang ada di sekitar Malang maupun di luar. Betul. Kalau tadi kita melihat presentasi dari para kepala daerah juga luar biasa kok ya. Bukan hanya Malang Creative Center yang punya gedung tempatnya pelaku industri kreatif, tetapi ternyata di Sumedang dan juga banyak tempat lainnya, semuanya juga sudah punya gedung-gedung Creative Center. Dan langsung saja kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk sang moderator kita, Bapak Rachil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman sekalian, minta maaf ini tadi lari-lari dari lantai 2 naik ke lantai 7 karena di saat yang bersamaan harus memandu rapat penyiapan kongres kita nanti malam. Jadi ini masih bos-bos semangat.
Baik teman-teman sekalian, di kesempatan ini kita akan masuk ke sharing komunitas. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, para hadirin tadi sudah menyimak banyak sesi, ada sesi leaders ya, kepala daerah. Ini sesi leaders juga sih sebenarnya, tapi ini leaders dari tokoh-tokoh penggerak komunitas yang ada di Indonesia. Jadi di momen ini kita akan sharing giat-giat praktek-praktek baik yang dilakukan oleh teman-teman komunitas kreatif yang ada di Indonesia. Dan untuk singkatnya waktu, mari kita sama-sama persilahkan para pemaparan kita di kesempatan kali ini. Yang pertama ada Mahira Diva dari Blitar Creative Society Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Bisa langsung ke depan. Ada ya? Mahira Diva dari Blitar Creative Society Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Oh, jangan-jangan lagi rapat juga di bawah ini. Baik, pemaparan berikutnya yaitu Irfan Ahmad, Luar Tengah, Kota Tidore, Kepulauan, Maluku Utara. Apakah ada di ruangan? Pemaparan berikutnya Muhammad Trihaki, Media Anitha Production, Kabupaten Maroke, Papua Selatan. Silakan untuk mengambil tempat di depan, agak cepat sedikit ya. Pemaparan kelima adalah Stanley Pontoloa dari Sangihe Creative Hub, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Nah, ini pulau paling utara di Indonesia. Kak Stanley, apa sudah ada di ruangan? Bisa langsung ambil tempat di depan. Papua Selatan, silakan. Pemaparan selanjutnya ada Kak Trino Junaidi dari komunitas Ada Ide Hijau, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Silakan Kak Trino. Baik, Kak Mahira Diva dari Blitar dan Kak Irfan Ahmad Adian, Muhammad Trihakim, ada Katrino, Kak Stanley berarti. Kak Stanley apa sudah ada di tempat? Ada yang bisa hubungi Kak Stanley? Ya, baik. Sembari menunggu Kak Stanley, kita akan langsung saja ke sesi 5x5 forum komunitas. Jadi teman-teman perwakilan dari beberapa komunitas ini ya, dari Papua, dari Kalimantan, dari Blitar, dan dari Tidore nanti akan sharing dengan kita semua terkait tentang kegiatan kreatif yang dilakukan di masing-masing komunitasnya. Dan untuk itu kita sama-sama mempersilakan kepada Kak Mahira Diva dari Blitar Creative Society Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Waktu dan tempat disilakan. Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu.
Siva, perwakilan dari Blitar Creative Society atau BCS. Dan di sini saya ingin mengenalkan sebenarnya apa sih BCS itu. Sebelumnya mohon izin Bapak Menteri dan juga saya berterima kasih kepada pemerintah Kota Blitar yang sudah membersamai dan hari ini juga hadir dari Bapak Rinda, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Blitar dan Disbudpar Kota Blitar yang sudah membersamai sampai hari ini untuk BCS, Blitar Creative Society. Jadi kalau berbicara terkait dengan BCS atau Blitar Creative Society ini, pergerakannya itu tidak hanya di kota atau dan kabupaten. Jadi kan Blitar itu terdiri dari kota dan juga kabupaten. Jadi memang BCS ini kita merangkul semuanya. Intinya BCS ini menjadi rumah untuk teman-teman pelaku ekonomi kreatif, organisasi pemuda yang ada di kota maupun di Kabupaten Blitar, Bapak Ibu. Dan juga dengan hadirnya BCS atau Blitar Creative Society ini, Bapak Ibu semuanya, jadi diharapkan nantinya teman-teman ini kan biasanya di pemerintah baik di kota dan juga kabupaten, Pak Wali maupun juga Pak Bupati itu sudah memberikan ruang setiap tahunnya untuk berkumpul. Bahkan kalau di kota sendiri itu sudah ada namanya kayak ngobrol atau nongki bareng Pak Wali untuk menyampaikan aspirasinya. Itu dihadiri oleh pelaku kreatif, organisasi pemuda seperti itu. Dan nanti tidak lanjutnya ini diharapkan kalau biasanya itu hanya organisasi masyarakat, dan dengan hadirnya BCS ini nantinya itu akan ditindaklanjuti oleh BCS begitu. Jadi apa sih yang menjadi kebutuhan teman-teman semuanya? Nah, BCS ini yang akan menjadi rumah untuk bertumbuh, untuk berproses teman-teman begitu. Dan juga untuk terkait dengan arah gerak atau isu yang kita angkat ini Bapak Ibu. Jadi memang di kota maupun kabupaten Blitar ini punya potensi ya Bapak Ibu. Jadi potensinya ini Blitar itu kan terkenal banget dengan budayanya ya. Budaya yang kami angkat itu adalah spirit yang kami bawa itu adalah spiritnya dari Bung Karno yang melahirkan ini Bapak Ibu, yang ini kami harapkan akan kami keluarkan, yaitu spirit dari kreativitas, jadi dari kreativitas budaya, terus juga terkait dengan jadi dari kreativitas budaya, terus jadi budaya patriotisme begitu, sehingga nanti terwujudnya yang namanya itu adalah merdeka kreativitas begitu. Dan juga tadi sudah hadir oleh Pak Wali Kota kami, Gus Ibin gitu, atau Mas Ibin yang biasa kita kenal. Jadi Pak Wali ini memang sebagai sosok inspirasi bagi kami gitu. Kita melihat bahwa Gus Ibin atau Pak Wali ini sebagai Soekarno muda. Kenapa? Karena Pak Wali ini selalu memberikan ruang bagi para anak muda atau pemudanya untuk menyampaikan apa sih ide-idenya kreatif, apa sih kreativitasnya yang nantinya itu akan menjadi langkah atau awal pergerakan untuk menjadikan Blitar ini sebagai pusat dari ekonomi kreatif sendiri dan mendukung bagaimana terwujudnya Jawa Timur sebagai provinsi yang kreatif begitu. Lalu juga Bapak Ibu, dengan ekosistem kreatif ini tumbuh sebagai fondasi ekonomi baru berbasis budaya, teknologi dan juga kolaborasi. Dan melalui BCS ini kita tidak hanya merayakan kreativitas, tapi juga membangun budaya yang menumbuhkan ekonomi, terus juga membangkitkan semangat muda dan menyalakan kembali api kemerdekaan dalam berkarya begitu. Jadi cukup ya. Jadi cukup sudah 5 menit atau belum? Oh sudah ya. Baik, terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan dari Blitar Creative Society begitu. Oh ya, izin menyampaikan satu lagi. Jadi kami itu di BCS itu punya local heroes. Jadi local heroes kami itu sebenarnya ada banyak, dan 2 di antaranya alhamdulillah di acara internasional Indonesia Creative Cities Festival 2025 ini Bapak Ibu ini berhasil untuk mendapat kurasi gold, yaitu dari Astaguna. Jadi Astaguna ini adalah pelaku ekonomi kreatif yang sudah sampai ke luar negeri, bahkan Astaguna ini
sudah melakukan pameran salah satunya di negara Korea. Begitupun juga ada yang namanya Dilabel, ini berupa produk kria yang mengangkat nilai sosial. Bahkan kita juga memberdayakan disabilitas dalam produk Dilabel itu. Begitu. Sekian yang dapat kami sampaikan dari Blitar Creative Society. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan nantinya kita bisa berkolaborasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mahira Diva. Tadi sudah memaparkan giat-giat dari BCS ya, Blitar Creative Society. Tadi sudah sempat dipaparkan ruang-ruang kolaborasinya, terutama dengan pemerintah itu sudah terbangun apik, sangat harmonis juga rupanya. Dan ini menarik untuk dirayakan bersama, kurang lebih begitu ya. Kemudian juga tadi dengan sektor bisnisnya juga sudah dengan Astaguna ya, Astaguna, oke, banyak. Oke, jadi ini praktek-praktek kolaborasi yang sudah terbangun dengan apik dan kemudian diperagakan oleh teman-teman Blitar Creative Society. Selanjutnya kita akan mendengar praktek juga dari Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Kak Irfan Ahmad, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabia tabia tujuh umur yang famili sudah sesalam. Semoga dipanjangkan usia zaman dalam selamat, sejahtera dan sentosa. Semoga kita semua dirantikan di bawah pohon-pohon kemanusiaan yang selalu mengabarkan kebenaran kepada mereka yang tak jelas berkata. Mohon izin selaku Ketua SM, mohon izin saya hormati Pak Wakil Menteri A. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Pak Moderator. Perkenalkan, nama saya Irfan Ahmad atau dipanggil Fando. Saya dari Kota Tidore Kepulauan, dari komunitas Ruang Tengah. Sebelum saya beranjak lebih jauh mengenal tentang Kota Tidore Kepulauan, di sini saya ingin menjelaskan mengenai dengan komunitas saya tentang Ruang Tengah. Perlu diketahui secara bersama bahwasanya Ruang Tengah itu gabungan dari para seniman, para pelaku UMKM, dan juga para pemusik dan juga para penari. Jadi kita di Tidore itu dari setiap event atau setiap momen acara festival itu selalu berkolaborasi baik dengan para seniman. Jadi setiap acara UMKM kita melibatkan para seniman, kita melibatkan para pelaku UMKM, melibatkan tokoh masyarakat. Jadi setiap acara yang ada di Tidore itu kita selalu melibatkan para stakeholder dari para seniman juga kita terlibat. Yang kedua, mungkin kita dari Kota Tidore Kepulauan dari Ruang Tengah itu melakukan program untuk bagaimana masyarakat itu bisa memberikan bisa kontribusi langsung dalam ekonomi kreatif. Baru saja kemarin 1 bulan yang lalu kami melakukan kegiatan pendidikan craft di teras dan pendidikan. Jadi di Tidore beberapa kecamatan. Mohon izin Pak Moderator, kita disanakan ada Tidore Pulau, ada Pulau Mare, ada Pulau Waitara, dan juga ada di daratan Halmahera. Jadi kami itu kan lintas pulau yang agak susah untuk mobilisasi massa. Jadi kami kemarin itu buat di acara di Tidore Timur di Geograf, itu di mana salah satu kecamatan yang ada di timurnya Tidore yang belum dapat semacam event-event yang belum pernah dilakukan lah. Jadi program dari ekonomi kreatif itu Ruang Tengah itu membuat semacam acara festival yang melibatkan salah satunya itu adalah tradisi mengenai dengan Rababu. Mungkin nanti kalau Bapak ke Tidore mungkin lihat salah satu tradisi namanya Salai Jin. Biasanya orang-orang itu melakukan tarian untuk memanggil jin begitulah. Tapi bukan berarti kami hanya fokus pada tradisi, tapi juga pameran UMKM juga kami melibatkan untuk dalam tahapan sosialisasi tentang ekonomi kreatif. Yang berikut menyangkut dengan dukungan pemerintah. Kami dari Ruang Tengah berterima kasih kepada Bapak Wali Kota, Bapak Muhammad Sinen atas dukungan. Jadi beliau itu merupakan orang pertama yang selalu support tentang gerakan-gerakan anak muda. Bahkan kemarin di kegiatan di Surabaya juga, Pak Wali juga melibatkan kami selaku para seniman. Saya selaku tari juga, jadi fokusnya di konsentrasi di seni tari. Mungkin gerakan-gerakan tari yang fokus di
memvisualkan ekonomi kreatif juga mungkin ada di programnya ke ruang dengar. Mungkin itu sedikit penyampaian dari saya selaku perwakilan dari ruang tengah Kota Turi Kepulauan. Saya meminjam salah satu bahasa yang disampaikan oleh Gus Mus. Beliau pernah menyampaikan bahwasanya malaikat selalu benar, setan selalu salah, manusia kadang-kadang benar. Kita dianjurkan saling mengingatkan dan saling menyalahkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit berjalan atas kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hidup muda, hidup muda, hidup muda. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Irfan Ahmad sudah bercerita dengan kita bagaimana semangat pergerakan dari teman-teman komunitas kreatif Ruang Tengah. Ya itulah salah satu mungkin ciri ketika komunitas itu konsisten komitmen dan membangun semua gerakan, kondisi geografis yang berpulau-pulau itu tidak menjadi tantangan kemudian untuk mencoba berbuat dan menghadirkan sesuatu. Kita minta plus sekali lagi buat Kak Irfan. Baik, kita akan ke pemaparan berikutnya dari media Animha Production Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kak Muhammad Trihakim, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namek Tago, nanti boleh dijawab Wani Gamka. Itu adalah salam dari suku Marin yang ada di Kabupaten Merauke. Namek Tago, Wani Gamka. Baik, Wani Gamka. Ya. Wani Gamka. Oke. Yang terhormat Bapak Wakil Menteri HAM serta Kang Fikri Satari serta delegasi ICCF 2025. Senang sekali rasanya saya bisa di atas panggung ini jauh-jauh dari Merauke, ujung timur Indonesia, Papua Selatan. Hari ini saya menjadi delegasi berdua dengan kolega saya, Kak Marcel. Ya, saya sedikit menyampaikan tentang komunitas saya, Media Animha Production. Jadi Media Animha Production itu adalah sebuah komunitas dan rumah produksi film yang bergerak di audiovisual di Merauke sana. Sudah berjalan lebih dari 7 tahun kami memproduksi video atau karya-karya yang berkaitan dengan budaya. Salah satu contohnya yang kami angkat di tahun lalu dan mendapat pendanaan dari Dana Misyana adalah sagu sep. Di sagu sep adalah panganan lokal dari pohon sagu yang kita ketahui sekarang ekosistem hutan di sana bagi masyarakat terancam. Untuk mempertahankan identitas itu adalah dari pohon sagu sendiri. Lalu banyak hal yang jadi poin identitas dari Papua itu sendiri, karena Papua terlihat berbeda jauh. Banyak orang yang menganggap bahwa kota ini, daerah ini seperti jauh dari Indonesia. Tapi saya rasa hal-hal itu mungkin narasi-narasi negatif yang perlu kita luruskan dan kita melihat bahwa sebenarnya Papua adalah bagian dari Indonesia dan kita saling terhubung. Lalu di Animro sendiri kami sering berkaitan dengan UMKM, jadi kita membantu UMKM untuk go digital seperti pembuatan konten, terus hal-hal yang kaitannya dengan digital marketing. Selain itu, kita juga membantu beberapa komunitas di sana untuk memberikan pelatihan serta dukungan di bidang audiovisual agar mereka bisa melihat perspektif di luar seperti apa mungkin internet saat ini, karena ya mohon maaf di Papua sendiri masih banyak hambatan dan tantangan yang untuk kita bisa berkolaborasi bersama. Baik, seperti itu mungkin kurang lebih gambaran dari Media Animha Production. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Tepuk tangan dulu buat Kak Muhammad Prihatin. Ini sangat menarik. Lagi-lagi kita disajikan dari teman-teman bagian komunitas kreatif yang ada di sana yang coba mengintervensi dan memangkas jarak melalui media digital. Bagaimana kemudian mencoba menarik informasi yang ada di luar untuk kemudian sedapat mungkin tersampaikan di Papua Selatan ya. Dan bagaimana juga menyajikan kekayaan-kekayaan dan keragaman yang ada di Papua Selatan yang bisa membanggakan untuk dinarasikan keluar. Ini tentu upaya yang sangat inspiratif. Sekali lagi tepuk tangan buat Kak Muhammad Prihatin. Baik, selanjutnya kita ke komunitas ada ide hijau. Ya, dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kak Trino Junaidi. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Pak Ketua. Ini ketua saya di Vietnam. Karena sebentar lagi Lesa ya. Kak Ketua, sekaligus laporan kami dari Kalimantan Barat hadir di sini 4 kota kabupaten dan kota Singkawang, ada kota Pontianak. Ini ada Bang Aryo nih, berdiri Bang Aryo. Ini penjahit komunitas handal Kalimantan Barat ini luar biasa. Terus ada dari Kuburaya ini Kak Sinta, ini penggiat ekonomi kreatif wanita. Jadi hampir seluruh Kalimantan Barat itu dia yang membina untuk ekraf wanita. Terus ada juga dari Kabupaten Sambas, ada Bang Subi sama itu Bang Boy. Dia konsisten 10 tahun di komunitas film memproduksi, sampai sekarang masih memproduksi film-film panjang bagus-bagus, luar biasa. Ya, aku nyiapin slide ya tadi. Jadi kami di Akademi Ide Kalimantan, komunitas kami bergeraknya di Kota Pontianak. 2 tahun ini mencoba menerapkan apa yang dikasih ilmu sama ICCN, termasuklah nilai-nilai atau prinsip 10 kota kabupaten. Ya, 10 prinsip kota kreatif. Next. Nah ini, jadi kami di Kalimantan itu fokusnya ke poin kelima, yaitu menjadikan kota yang tumbuh bersama lingkungan lestari. Next. Jadi dari situ kami coba berkomitmen bersama-sama untuk berkolaborasi untuk menjadi ekar hijau. Next. Kurang lebih ada 50 komunitas kami berkomitmen untuk menjadi ekar hijau di Kalimantan Barat, dan hampir 2 tahun ini bergerak simultan menghasilkan beberapa karya dari kurang lebih ada 9 subsektor di sana. Next. Ada teman-teman dari subsektor kuliner, musik, film, seni pertunjukan, fotografi, aplikasi. Kita dorong teman-teman aplikasi, membuat aplikasi untuk mendukung ekonomi hijau. Salah satunya itu aplikasi Angkut, boleh di searching tuh aplikasi Angkut dengan aplikasi bertukang. Terus kalau yang fashion, kita coba memberdayakan atau bahan-bahan yang digunakan untuk desain-desain baju, pewarnaan kain itu menggunakan bahan alam, seni rupa juga sama, menggunakan ampas-ampas kopi atau berbagai bahan-bahan organik untuk jadi karya, termasuk kria dan juga kuliner. Next. Nah, ini beberapa karya kami yang sudah kami bikin. Next. Ya, ini 2 kafe anggota kami di Kota Pontianak yang berkomitmen untuk menerapkan ekonomi hijau. Salah satunya Cafe 5 City, brand kopi lokal. Di sana di kafe dia punya 10 cabang di Kota Pontianak. Mereka menerapkan penggunaan bahan-bahan daur ulang
Terus yang kedua, setiap cabangnya itu membangun rumah magang kecil. Sama juga dengan kopi Kiyosu. Juga dia punya 5 cabang juga sama menerapkan bahan-bahan daur ulang dan juga membangun rumah magang. Jadi selain memilah sampah, dia juga mengolah sampah mereka. Lanjut, next. Nah, ini Hexahelik stakeholder yang kami jahit beberapa tahun ini, dari mulai akademisi, bisnis, pokoknya apapun ilmu yang dikasih sama asisten kita coba terapkan kan? Di Kalimantan. Disuruh gandeng pebisnis kita gandeng, disuruh akademisi kita gandeng, disuruh bikin cipta ruang kita bikin cipta ruang, disuruh bikin kawasan cipta kawasan kita bikin cipta kawasan. Alhamdulillah, pokoknya apapun kami sudah percaya kalau ilmu dari asisten sudah pasti valid. Nah, hasil dari Hexahelik ini kami bisa mendorong wali kota Pontianak untuk menelurkan peraturan wali kota. Jadi setiap kafe itu harus memilah sampahnya, mulai dari kafe, horeca, hotel, kafe, dan restoran ataupun rumah tangga itu dari awal sudah harus memilah sampahnya organik dan anorganik. Dan juga selain itu mereka harus menggunakan bahan-bahan yang bisa didaur ulang. Karena sampah Pontianak cukup besar, ada 500 ton per hari. Jadi minimal kita bisa mengurangi itu. Sekarang alhamdulillah sudah 10% kita bisa bantu untuk mengurangi sampah organik di Kota Pontianak. Lanjut kakak. Ya, mungkin ini yang bisa saya share, teman-teman. Yang penting terus berkarya dan berdampak untuk lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Kak Jono. Ini satu lagi contoh baik dari teman-teman komunitas ide Akademi Ide Kalimantan, ya, karena catatannya di sini beda. Akademi Ide Kalimantan tentang bagaimana kemudian membuat sebuah intervensi dalam mencoba mewujudkan 10 prinsip kota kreatif yang kelima, tumbuh bersama lingkungan yang lestari. Dan kalau kita simak tadi, semua paparan-paparan teman-teman ini itu ada semua termaktub dalam ruang lingkup 10 kabupaten kota kreatif yang menjadi panduan dan cita-cita kita bersama sebagai pegiat komunitas kreatif yang ada di Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin dengan berakhirnya paparan dari Kak Trino, ini mengakhiri sesi paparan forum lintas komunitas 5x5. Dan sekali lagi kami minta aplaus buat teman-teman para tokoh penggerak kreatif yang ada dari Tidore, Papua, Kalimantan maupun dari Blitar. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rachel dan terima kasih kita berikan tepuk tangan untuk para pelaku kreatif dari beragam daerah yang ada di Indonesia. Berkenan untuk tetap berada di atas panggung menerima bingkisan penuh cinta yang sudah disiapkan kali ini. Dipersilakan kepada Bapak Rachel ya. Hadirin, kita buktikan bahwa jarak itu tidak menjadi penghambat bagi kita untuk bersilaturahmi dan bersinergi. Terbukti banyak sekali rekan-rekan yang hadir jauh banget berkenan hadir pada kesempatan kali ini untuk saling berbagi ilmu dan berjejaring. Membuktikan bahwa Indonesia Creative Cities Festival 2025 adalah satu event yang bisa memberdayakan semua sektor. Bukan daerah-daerah mudah ya bro ya. Betul ya. Tidore, Merauke, Betul. Pontianak begitu ya, dan juga Blitar. Ini menjadi bukti nyata bahwa kalau kita bergerak semua akan bisa berdampak untuk Indonesia. Pasti. Dan kami juga yakin kerjasama ini juga tidak akan berhenti di sini. Pasti akan banyak hal yang bisa dikolaborasikan bersama di daerah masing-masing. Terima kasih. Terima kasih.